Prezi dengan menggunakan PowerPoint. Jadi untuk prolog mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa Prezi style ini atau presentasi ala Prezi ini adalah merupakan cara baru atau cara yang lain yang disiapkan oleh Office kepada Bapak Ibu untuk mempresentasikan baik itu bahan ajar dan lain sebagainya, yang dimana itu akan memberikan pengalaman yang unik atau pengalaman yang lain bagi pendengar atau peserta didik kita. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu selaku pengelola kelas tentu ingin bahwa kelas yang kita kelola itu dikatakan kelas yang berhasil. Jadi salah satu faktornya adalah dengan menyediakan atau menyiapkan bahan ajar yang inovatif. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan impresi atau kesan yang baik kepada peserta didik kita. Karena tidak jarang atau banyak dari peserta didik kita justru malah ketika di dalam kelas itu memperlihatkan kesan yang tidak baik ya. Contoh misalkan mereka bosan, mereka tidak fokus terhadap materi, mereka justru terkesan ogah-ogahan atau bahkan ada yang mengantuk, dan yang lebih parah lagi adalah saking mereka tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan, mereka justru mengganggu kawan-kawannya yang lain yang sedang belajar di dalam kelas. Tentu ini menjadi problem yang tidak bisa kita abaikan di dalam mengelola kelas yang kita kelola Bapak Ibu. Karena berhasilnya kita sebagai pendidik atau pengelola kelas itu adalah jika apa yang kita sampaikan itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Baik itu materi dan lain sebagainya. Nah, untuk menyampaikannya perlu adanya channel, perlu adanya medium. Dan salah satu media itu adalah menggunakan PowerPoint yang insya Allah itu familiar untuk Bapak Ibu. Jika kita berbicara aplikasi atau tools-tools yang lain, mungkin tidak semua dari Bapak Ibu mengenal ya atau tahu tentang tools-tools tersebut. Nah, namun sekali lagi untuk PowerPoint, insya Allah saya berasumsi ya bahwa kegiatan kita ini cukup akan berhasil karena Bapak Ibu sudah cukup dekat ya, sudah mengenal sangat baik tentang PowerPoint. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan kegunaan atau pemanfaatan dari PowerPoint tersebut. Nah, salah satunya adalah seperti yang akan kita lakukan malam ini. Kita akan praktik Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menyiapkan diri ya, menyiapkan perangkat yang ada, baik itu komputer ataupun laptop yang Bapak Ibu miliki. Dan tentu saya menginformasikan kembali, disclaimer lagi, bahwa sukses tidaknya praktikum kita malam ini sangat bergantung dari Office yang Bapak Ibu miliki. Semalam sudah saya sampaikan bahwa kita paling tidak harus menyiapkan PowerPoint yang kompatibel ya, atau Office yang kompatibel. Office yang kompatibel itu minimal Bapak Ibu menggunakan Office 2019 supaya kita tidak menemukan kendala-kendala teknis yang ada nanti di lapangan. Di 2019 pun sebenarnya masih ada beberapa bug-bug atau kendala-kendala yang sering ditemukan jika kita menggunakan PowerPoint untuk mengeksplor ya, atau mengeksplor PowerPoint 2019. Maka saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memiliki Office 2019 ke atas ya, bila perlu Office yang terbaru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Untuk memperlancar ya, memperlancar praktikum malam ini dan menyeragamkan ya agar pemahaman Bapak Ibu betul-betul bisa terakomodir dengan baik, maka saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kita praktik pada malam hari ini. Insya Allah ya, sederhana ya. Yang penting adalah sekali lagi saya sampaikan, yang penting adalah Bapak Ibu memahami prinsip-prinsip kerja dari PowerPoint itu sendiri. Insya Allah dengan mengetahui prinsip-prinsip kerja, mengenali title barnya, ribbon barnya, fungsi-fungsi dari masing-masing ribbon bar tersebut, maka saya meyakini bahwa Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin bisa lebih mahir dari saya, ya, bisa lebih mahir dari kami nanti ketika Bapak Ibu secara real ya, secara real praktik mengerjakan bahan ajar yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk malam ini materi sudah saya tetapkan. Kebetulan yang saya berikan adalah bahan-bahan yang kaitannya dengan bahasa Inggris di situ supaya kita seragam praktiknya. Nah, nanti secara step by step atau langkah-langkah yang ada saya akan berusaha sesantai mungkin ya, sesantai mungkin untuk menyampaikan, dan nanti boleh ya Bapak Ibu boleh menyela di tengah praktikum kalau misalkan nanti ada yang masih kurang dan sebagainya, nanti saya coba akan mengulangi. Ataupun kalau memang tidak bisa, biar nanti kita di sesi diskusi baru nanti saya akan jelaskan mana saja langkah yang Bapak Ibu kehilangan langkah nanti ya. Nah, jadi nanti kita bisa ulang di sesi diskusi. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka PowerPoint masing-masing ya. Dan silakan Bapak Ibu membuka bahan yang sudah saya siapkan. Silakan Bapak Ibu membuka PowerPoint di situ ya yang ada dengan judul bahan praktik. Bapak Ibu silakan buka ya, PowerPoint dengan judul bahan praktik, dan saya akan share screen. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung membuka. Dan saya mengasumsikan Bapak Ibu sudah membuka PowerPoint yang sudah saya siapkan. Baik, ya tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Tampilan PowerPoint-nya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan background dari slide menu. Ya, untuk slide menu ini berbeda dengan slide-slide yang lain karena di sini akan menjadi home-nya atau menu utama atau menjadi slide utama dari materi kita. Di sini saya sudah siapkan ada 8 slide ya. Saya tambahkan lagi di sini ada saya tambahkan lagi ya. Bapak Ibu bisa menambahkan slide ya. Kita malam ini membutuhkan 9 slide ya, yang dimana 8 slide-nya itu menjadi slide materi, dan di satu slide lagi atau slide utama di slide nomor 1 itu akan menjadi slide menu. Jadi silakan Bapak Ibu menambah lagi slide yang ada ya, yang di situ yang sudah Bapak Ibu buka dengan cara mengklik kanan di mouse Bapak Ibu ya, tepat di samping seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu tinggal mengklik duplicate slide. Bapak Ibu tinggal mengklik duplicate slide ya, duplicate slide. Maka akan bertambah seperti ini. Jadi total yang kita butuhkan adalah 9 slide. Kita mulai dari slide menu atau slide utama. Silakan Bapak Ibu mengikuti langkah yang saya berikan. Yang pertama, klik insert.
Ya, kita mengklik insert ini adalah kita akan memasukkan background. Jadi kita akan memasukkan background. Caranya adalah kita mengklik insert, lalu klik di picture. Setelah muncul instruksi seperti ini, maka Bapak Ibu mengklik this device atau from computer file, ya kalau yang lain. Lalu silakan Bapak Ibu mencari bahan yang sudah dibagikan. Silakan Bapak Ibu mengklik, ya. Di situ sudah saya siapkan gambar yaitu Pixel Note Gons, ya. Pixel Note Gons. Silakan Bapak Ibu mencari gambar yang seperti yang ini, ya. Silakan. Lalu klik satu kali, lalu klik insert. Oke. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu, ya, tetap mengikuti langkah yang saya berikan. Saya selanjutnya akan menyesuaikan ukuran dari background yang sudah kita masukkan, ya, sesuai dengan ukuran slide yang ada di PowerPoint. Maka ini saya tarik, saya tekan, ya. Saya tekan di mouse saya menggunakan, saya klik di kiri, ya. Kita klik yang kiri, lalu saya sesuaikan gambarnya dan jadilah seperti ini. Ya. Setelah seperti ini, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan semacam variasi, ya. Saya akan memberikan semacam variasi. Saya akan menggunakan shape, ya. Saya akan menggunakan shape. Yang kita lakukan adalah kita klik insert lagi. Kita klik insert lagi. Lalu kemudian kita mengklik shape, ya, di sini. Saya ulangi sekali lagi. Silakan mengklik insert, lalu klik di ribbon bar-nya, ya, yaitu di bagian shape. Ya, seperti ini. Lalu saya pilih yang rectangle atau persegi panjang. Lalu saya tahan dan saya tarik sesuai dengan ukuran yang ada di slide. Seperti ini. Ya, saya sudah berhasil memasukkan shape. Lalu selanjutnya, karena ini shape ini dasarnya adalah memiliki garis pinggir, maka saya akan menghilangkan garis pinggir terlebih dahulu. Caranya adalah saya klik tepat di shape, lalu saya klik di sini di shape outline. Maka selanjutnya saya memilih no outline. Silakan kita pilih no outline. Maka garis pinggir yang ada di persegi panjang ini akan menghilang. Selanjutnya, berhubung warna dasarnya adalah warna biru, maka saya akan mencoba mengubah warna shape ini menjadi warna putih. Caranya Bapak Ibu, kita klik, ya. Kita klik shape, ya. Kita klik shape. Lalu kita pilih shape fill,
ya. Kita pilih shape fill, lalu kita pilih gradient, ya. Lalu kita pilih salah satunya. Nah, seperti ini. Saya pilih, silakan Bapak Ibu boleh variasi mana saja yang dipilih. Saya pilih yang simple saja, ya. Atau kita menggunakan warna putih yang solid seperti ini. Baik. Nah, karena ini warnanya sudah solid, ya, maka saya ingin memberikan variasi, Bapak Ibu. Kita ingin memberikan variasi, kesannya ya, memberikan variasi seperti kaca tembus pandang, ya, atau transparan. Caranya bagaimana? Ya, kita klik kanan tepat di shape, ya. Kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, lalu kita pilih format shape, ya. Klik kanan, lalu kita pilih format shape. Saya klik format shape, maka akan muncul instruksi seperti ini. Ya. Setelah itu, saya pilih fill, maka akan muncul beberapa pilihan instruksi yang ada. Maka setelah itu kita memilih yang transparansi atau transparan. Kita klik, ya, kita klik titik putih yang ada di transparansi, lalu kita tahan, kemudian kita drag perlahan-lahan. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan warna yang diinginkan atau transparansi yang diinginkan. Seperti itu. Baik. Setelah itu kita tutup kembali, ya. Kita tutup kembali, maka tampilannya hasilnya seperti ini. Oke. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang saya akan memasukkan materi. Sebelumnya saya akan buka materi yang sudah ada. Silakan Bapak Ibu membuka materi, ya, di bahan praktikum. Silakan Bapak Ibu membuka Word, ya, dengan judul bahan praktik. Oke. Nah, seperti ini. Maka saya sudah menemukan temanya. Ya, saya sudah temukan temanya. Selanjutnya saya akan coba untuk mengcopy tema yang ada. Kita copy. Lalu kita kembali ke menu PowerPoint. Setelah itu, ya, Bapak Ibu jangan mempaste dulu, ya. Jangan mempaste dulu supaya memahami, ya. Supaya Bapak Ibu memahami cara memasukkan teks dulu, ya. Bisa, ya, bisa kita paste langsung seperti ini, ya, bisa. Itu kalau langkahnya kita mengcopy langsung dari file yang lain. Tapi kalau kita ingin memasukkan teks secara manual atau sendiri, kita mengklik insert, ya. Saya ulangi lagi. Kita klik insert, lalu Bapak Ibu memilih text box seperti ini, ya.
Lalu kita klik di sembarang. Ya, silakan tinggal di paste atau tinggal ditulis. Ya, seperti ini. Itu jika kita tidak mengcopy. Jika sudah mengcopy, sebenarnya langkah yang mudah tinggal kita paste saja seperti ini, ya. Tapi itu tadi langkah secara manual jika kita ingin memasukkan tulisan, ya. Kita memasukkan tulisan yang kita inginkan ke slide, ya. Seperti ini, maka kita selanjutnya, ya. Selanjutnya kita akan mengukur atau kita akan menyesuaikan ukurannya. Kita akan rubah bentuknya, ya, bentuk yang kita inginkan, ya. Dengan kita memblok semuanya, ya. Kita blok semuanya seperti ini. Lalu kita pilih, ya, bentuk tulisannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, ya, di masing-masing. Silakan, ini bebas Bapak Ibu, ya. Bebas, silakan tinggal dipilih saja. Ya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Lalu kita perbesar, ya. Kita perbesar teks yang sudah masuk. Lalu saya akan coba mengganti warnanya. Saya akan coba mengganti warna teksnya, ya, dengan warna yang berbeda. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya coba pakai warna merah. Oke. Ya, selanjutnya sekarang kita akan membuat icon. Ya, kita akan membuat tombol. Cara membuat tombol, ya, seperti yang kita lakukan semalam. Yang pertama adalah kita masukkan shape kembali, ya. Atau, ya, maaf saya lupa. Kita malam ini kita menggunakan gambar saja, ya. Kita menggunakan gambar saja Bapak Ibu. Saya lupa ingat, saya coba cek dulu ada tidak gambarnya. Oke, ya. Ya, gambarnya sudah ada. Ya, kita menggunakan gambar saja, ya, supaya lebih gampang. Silakan kita klik insert, ya. Kita klik insert. Kemudian kita pilih gambar, ya. Seperti ini. Ya. Lalu kita pilih, ya. Bapak Ibu silakan memilih keempat-empatnya, ya. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengklik kontrol yang ada di laptop, lalu ditahan, lalu silakan pilih 4 gambar tersebut. Ya. Oke. Maka gambar yang ada sudah masuk. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi gambarnya sudah masuk ke empat-empatnya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya Bapak Ibu, ya. Kita sesuaikan ukuran dari gambar tersebut agar bisa masuk di shape, ya. Agar bisa masuk di shape seperti ini. Ya. Saya coba untuk mengatur, ya. Untuk memasukkan gambar, ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa memasukkannya satu persatu, ya, bisa. Bapak Ibu bisa memasukkan satu persatu.
secara sekaligus pun bisa ya, seperti yang saya contohkan ya, seperti tadi. Ini tinggal kita sesuaikan saja ukurannya agar sama. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ya, saya anggap sudah sama ya, seperti ini. Oke, ya, sampai di langkah ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kehilangan langkah ya. Oke, ya, sambil saya membaca chat ya, laptop belum support. Oke ya, mudah-mudahan yang lain bisa support ya. Sambil oke, jika ada yang kurang bisa langsung sampaikan di chat ya, biar saya langsung untuk mempraktikkan ya. Dari Bu Yusnita, Pak ulangi untuk buat persegi panjang putih. Jaringan saya jelek. Oke ya, saya coba ya, saya ulangi lagi ya, silakan diperhatikan Bu Yuliana. Saya ulangi lagi ya. Cara membuat persegi panjang. Caranya adalah yang pertama kita klik insert ya. Kita klik insert lalu kita pilih shape. Oke. Kita pilih shape lalu selanjutnya kita pilih rectangle atau persegi panjang. Seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa di sembarang tempat ya untuk menekan ya di mouse ya, kita tekan mouse yang sebelah kiri lalu kita tahan dan kemudian kita seret seperti ini. Oke. Maka jadilah persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Oke. Maka saya akan menyesuaikan, saya akan sesuaikan dulu panjangnya seperti ini. Ya, silakan disesuaikan. Baru selanjutnya, karena ini masih memiliki garis pinggir, maka kita akan hilangkan garis pinggirnya. Caranya, kita klik persegi panjang, lalu kita pilih Shape Outline. Setelah kita pilih seperti ini, lalu kita pilih No Outline. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat transparansi. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Oke. Lalu pilih format shape. Ya, klik kanan lalu pilih format shape. Lalu kita pilih fill ya. Kita pilih fill. Lalu selanjutnya kita seret di transparansi seperti ini. Ya. Kita juga bisa memilih langsung ya, kita klik di titik-titiknya, silakan. Tapi paling enak kita pilih, kita seret seperti ini ya, untuk menyesuaikan warna yang kita inginkan. Untuk merubah warna, ya kita tinggal pilih di color seperti ini. Oke, kita bisa merubah warna dengan warna yang lain, atau mungkin warna yang lebih colorful, atau yang lebih cerah, bisa seperti ini. Oke, sudah jadi. Ya, mudah-mudahan Bu Yulanya bisa menangkap ya yang saya sampaikan, cara membuat persegi panjang. Oke, langsung saya sambil saya baca ya di chat ya, dari SMAN 1 Nalumsari. Sudah 2019 tapi tampilan gambar berbeda. Ya,
Jadi di 2019 memang tampilannya atau displaynya berbeda ya Bapak Ibu, tapi prinsipnya sama. Ya, cara penggunaannya masih sama. Jadi silahkan bisa melakukan langkah yang sudah saya sampaikan. Ya, Bu Yusnita sudah bisa menangkap ya. Oke, karena ini sudah sedang tumpang tindih, maka saya akan kembalikan ya. Saya akan kembalikan supaya teks dan gambar ini berada di atas. Ya, caranya saya tekan kontrol yang ada di laptop, kemudian saya klik seperti ini. Lalu saya pilih gambar ya, keempat gambar. Lalu saya pilih range ya, di sini. Saya pilih range, kemudian saya pilih bring to front. Maka mereka akan tepat berada di depan seperti ini. Lalu tinggal kita menyesuaikan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya akan coba memberikan keterangan di masing-masing gambar. Caranya adalah insert, kemudian pilih text box, kemudian kita klik di sini, ya, maaf, oke, text box, ya, boleh kita klik sembarang, ya, maka saya berikan nama dengan listening, oke, ya, seperti ini, oke, Bapak Ibu. Saya sesuaikan ukurannya, saya perbesar. Oke. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Lalu ini saya akan mengcopy paste ya atau menggandakan tulisannya untuk keterangan 3 gambar yang lain ya. Saya tekan Ctrl C di laptop, kemudian saya tekan Ctrl V ya. Maka menghasilkan seperti ini. Lalu saya tinggal menyesuaikan. Kemudian saya mengganti tulisannya. Ya. Speaking. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, saya klik lagi ya di pinggir garis ya yang ada di text box, lalu saya klik Ctrl C di laptop ya. Lalu kita hilangkan titik-titik atau garis pinggir yang ada di text box dengan cara kita klik di sembarang tempat. Lalu kemudian kita klik Ctrl V di laptop, maka akan menghasilkan seperti ini. Saya ganti kembali tulisannya. Ya. Oke. Selanjutnya dengan langkah yang sama, ya, dengan langkah yang sama, klik di garis pinggir, Ctrl C, klik di sembarang, lalu Ctrl V, ya, maka semua sudah jadi. Oke, ya, untuk keterangan sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, sekarang selanjutnya, setelah jadi seperti ini, maka kita akan menyimpan kembali, ya. Kita akan menyimpan kembali gambar yang sudah ada, ya. Masing-masing gambar ini untuk mendapatkan efek zoom in dan zoom out ala Prezi, walaupun gambar ini sudah ada, ya, di laptop kita atau di bahan kita, tetapi kita harus menyimpan kembali dalam bentuk gambar, ya. Kita akan simpan kembali dalam bentuk gambar, Bapak Ibu. Caranya adalah yang pertama, ya, caranya atau sebelum sebelum saya men-save, ya,
saya akan menggabungkan ya. Saya akan grouping gambar dengan tulisan yang ada. Caranya ya, caranya tekan Ctrl P di laptop ya, kemudian klik tulisan dan klik gambar. Baru setelah itu tekan Ctrl lagi, lalu klik G di pad ya, di pad Bapak Ibu. Maka akan seperti ini. Lakukan langkah yang sama ya di gambar yang lain dan teks yang lain. Tekan Ctrl V, lalu pilih teks dan pilih gambar, lalu tekan G ya. Lalu tekan G seperti ini. Ya, lakukan langkah yang sama. Baik. Nah, setelah jadi seperti ini, Bapak Ibu, sekarang kita akan menyimpan ya gambar tersebut, kita akan simpan kembali. Oke. Baik, ya. Sekarang saya akan coba simpan. Caranya saya akan mencoba simpan yang gambar yang pertama, ya. Saya klik kanan, ya, tepat di gambar. Oke, saya klik kanan, lalu kita pilih Save as Picture, ya. Kita pilih Save as Picture seperti ini, ya. Lalu kita simpan, ya. Simpan, silakan Bapak Ibu pastikan menyimpannya di folder yang Bapak Ibu bisa jangkau, ya. Kebetulan saya di sini menyimpannya di folder pelatihan 2023, ya. Lalu saya berikan nama, ya. Saya berikan tambahan picture 1 listening, ya. Listening. Lalu tipe penyimpanannya ya kita biarkan seperti ini ya, PNG Portable Network Graphic Format. Atau jika di 2019 dia ya judulnya tidak ada PNG-nya, dia langsung Portable Network Format ya, graphic format. Lalu langsung kita simpan. Ya, kita simpan. Lalu kemudian lakukan langkah yang sama di gambar yang lain. Ya, seperti ini. Klik kanan, Save as Picture, Picture 2, ya, Speaking. Oke, seperti ini. Saya lanjut ke gambar yang ketiga. Picture 3, ya, Reading. Terus di gambar yang keempat. Oke. Ya, dengan format nama penyimpanan yang sama. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita simpan ya, Bapak Ibu harus mengingat ya, harus mengingat nama gambar ya, nama file bentuk gambar yang kita simpan tadi. Maka untuk slide utama kita anggap sudah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke slide materi. Ya. Kita beralih untuk membuat slide materi. Nah, kebetulan materi sudah saya siapkan Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan. Saya beralih ke slide kedua. Nah, seperti ini ya. Di slide kedua saya akan memberikan materi tentang listening ya. Jadi saya akan memberikan materi tentang listening. Caranya seperti yang tadi ya, Bapak Ibu, ya, tinggal kita blok ya.
Silakan blok materi yang sudah ada, lalu kita copy ya, seperti ini. Ya, copy. Lalu kita kembali ke PowerPoint di slide kedua. Lalu saya akan paste atau paste di PowerPoint ya. Jika kita memilih yang ini, maka format tulisannya ya akan tersimpan seperti aslinya. Tapi saya memilih yang ini supaya dia sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Maka materi sudah bisa kita tempatkan ya di slide materi seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, untuk gambar ya, saya akan masukkan kembali gambar ya sebagai identifikasi dari slide ya. Saya akan masukkan gambar yang berkaitan dengan listening ya. Caranya insert ya. Saya pilih gambar. Oke. Saya pilih gambarnya, kemudian saya klik insert. Nah, maka gambar untuk listening sudah masuk. Nah, namun saya ingin membuat gambar ini menjadi persegi. Untuk membuatnya menjadi persegi, maka saya harus memotongnya. Cara memotongnya adalah ya, Bapak Ibu silakan bisa mengikuti. Kita klik di gambar, kemudian kita mengklik picture format ya. Lalu kita pilih crop ya, seperti ini. Oke, kita pilih crop, lalu saya tarik ya sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Seperti ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik di sembarang. Seperti ini. Maka jadilah gambarnya. Oke, ini untuk mengidentifikasi materi. Oke, ya. Maka jadilah materi listening. Nah, selanjutnya ya, saya akan memberikan tombol atau icon video ya. Icon video dikarenakan kita akan memasukkan video sebagai materi ya. Saya klik insert kembali. Lalu saya pilih icon ya. Saya pilih icon. Nah, kebetulan karena saya menggunakan PowerPoint ini ya sedang online ya menggunakan internet, maka jika kita memilih icon yang ada di sini, maka kita harus memastikan kita terhubung dengan internet, Bapak Ibu. Ya. Kita pastikan kita terhubung dengan internet. Jikalau tidak terhubung dengan internet, maka Bapak Ibu bisa menggunakan icon yang Bapak Ibu siapkan sendiri ya di laptop atau di perangkat masing-masing dengan cara mendownload sebelumnya di Google ya. Namun karena kita bekerja sambil online, maka saya akan memberikan contoh cara mengambil icon secara online ya. Klik insert, lalu klik icon, maka akan muncul pilihan icon seperti ini. Maka tinggal kita pilih icon yang sesuai. Ya. Oke. Saya coba pilih icon video ya. Icon kita cari ya. Atau kita ya coba menggunakan icon yang ini. Oke. Sambil kita tunggu, baik ikonnya sudah masuk ya.
Lalu kita tempatkan ya sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ya, selanjutnya saya beralih ke slide yang ketiga ya, seperti ini ya. Kita beralih ke slide ketiga seperti ini. Nah, di slide ketiga ini saya akan memasukkan video. Caranya bagaimana Bapak Ibu ya? Saya akan pilih icon dulu ya, icon yang sudah saya siapkan di bahan ya, icon yang berbentuk TV. Saya pilih lalu saya insert. Selanjutnya saya sesuaikan ukurannya. Ya. Saya sesuaikan ukurannya Bapak Ibu seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah ukurannya sesuai, kemudian saya akan memasukkan video ya. Saya akan masukkan video, kita klik insert lagi. Ya. Kita klik video ya. Kita klik video. Kita pilih this device. Ya. Pilih this device. Lalu saya pilih video tentang listening. Oke, seperti ini. Ya, videonya sudah masuk. Nah, untuk ukuran Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya dengan cara mendrag ya, menyeret dari titik-titik yang sudah tersedia yang ada di video. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi silakan tinggal disesuaikan saja. Seperti ini. Oke, maka materi berbentuk video sudah bisa masuk ya. Nah, setelah masuk seperti ini, Bapak Ibu, saya kembali ke halaman atau slide yang kedua. Ya. Saya kembali ke halaman slide yang kedua. Nah, untuk bisa masuk ya, bisa zoom ke video seperti ini, maka saya perlu menyimpan dulu ikonnya ya. Kita simpan dulu ikonnya dalam bentuk gambar ya, karena itu nanti yang akan kita gunakan untuk memberikan efek zoom ya. Saya klik kanan, lalu saya pilih save picture ya, save as picture. Lalu selanjutnya saya saya klik ya, saya simpan di folder yang sama. Picture 1. Icon video listening. Ya. Oke, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, untuk tipenya ya kita sesuaikan lagi ya. Grafik kita pilih ya. Ya, ini PNG Portable Network Graphic Format ya. Jangan sampai salah. Kita simpan dalam bentuk PNG Portable Network. Pokoknya di situ yang ada tulisannya Portable Network Graphic Format ya. Nah, setelah seperti ini, maka icon yang kita masukkan itu sudah dalam bentuk gambar. Nah, ya sudah selesai ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan memberikan efek zoom ya. Kita akan berikan efek zoom. Kita kembali ke menu utama ya. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama ya, untuk listening. Saya delete dulu ya. Saya delete dulu.
Kemudian saya insert ya, saya klik insert. Saya pilih zoom ya. Saya pilih zoom. Kemudian saya pilih slide zoom. Ya. Kemudian saya pilih slide nomor 2 karena ini adalah slide materi listening. Lalu saya klik insert. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu saya posisikan di mana posisi dari gambar semula yang saya hapus. Oke, seperti ini. Setelah itu ya, kita klik kembali, maka akan muncul title bar ya. Seperti ini, ada title bar zoom ya. Nah, Bapak Ibu klik di sini lalu klik zoom border, hilangkan garisnya ya. Lalu selanjutnya klik ya, pilih return to zoom ya. Return to zoom, lalu pilih change image. Ya. Pilih change image, lalu kita pilih ya. Lalu kita pilih gambar yang sudah kita simpan tadi ya. Yang dimana gambar yang saya gabungkan dengan teks ya. Nah, di sini sudah ketemu gambar listening ya, kita pilih lalu klik insert. Maka akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Saya akan lakukan ya prinsip yang sama dengan langkah yang sama di icon ya. Di icon saya delete ya, saya hapus. Kemudian saya pilih insert, kemudian pilih zoom. Selanjutnya pilih slide zoom ya. Lalu kita pilih icon. Sebentar, ikonnya di sini tidak kelihatan, saya cek dulu. Oke. Ya. Saya ulang lagi. Nah, ini sering kejadian seperti ini Bapak Ibu ya. Sering kejadian seperti ini. Kadang ya. Kadang yang kita pilih ya, kadang yang kita pilih itu tidak kelihatan. Maka solusinya adalah kita tutup dulu ya, kita tutup dulu baru kita buka kembali PowerPoint-nya. Maka nanti yang kita simpan itu akan terlihat. Ya, jadi saya akan coba gunakan agar tidak menutup, saya akan coba gunakan yang lain ya. Saya akan gunakan yang lain. Sebelumnya kita pilih slide dulu ya. Setelah saya tutup, setelah saya hapus, kita pilih slide ya. Maaf, saya klik insert, lalu kita pilih zoom ya. Lalu pilih slide zoom. Nah, sekarang selanjutnya kita pilih slide ketiga ya. Yang dimana slide ketiga ini berisi video ya. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, lalu saya posisikan ya. Oke, posisikan. Selanjutnya kita akan ganti gambar ini menggunakan icon yang sudah kita simpan ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kadang dia tidak tersimpan dengan baik. Sekarang kita coba buktikan. Kita klik gambarnya ya. Kita klik gambarnya, kemudian kita pilih zoom. Bordernya saya hilangkan. Selanjutnya kita klik return to zoom. Kita klik change image dan kita pilih ikonnya. Oke, kebetulan ikonnya
muncul di sini ya. Nah, di 2019 biasanya kalau disimpan ya, kadang di sini tidak muncul. Maka yang perlu dilakukan sekali lagi, silakan Bapak Ibu tutup PowerPoint-nya, lalu bisa dibuka kembali untuk menimbulkan ya, atau untuk supaya ikon yang kita simpan itu timbul ya, atau muncul ketika kita akan pilih. Nah, seperti ini kebetulan dia sudah muncul, maka saya pilih ikonnya, maka akan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita praktikkan ya. Kita mulai dari slide menu utama ya. Slide menu utama. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Ternyata berhasil. Ya. Selanjutnya kita pilih video, maka muncul di video, lalu kita putar. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi sudah berhasil ya. Dan ini kembali kembali ke slide utama ya. Kita klik sembarang maka dia akan kembali ke slide utama. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lain ya, saya harapkan Bapak Ibu silakan bisa mempraktikkan ya di Bapak Ibu silakan tambahkan ya, sambil praktik di rumah ya. Untuk materi speaking, reading dan writing. Ya. Oke, sambil saya jawab yang di chat ya. Dari Bu Nuni Indriani. Klik Zoom lalu klik apalagi tadi Pak? Cepat banget. Oke, saya ulang lagi ya. Bu Nuni. Untuk memberikan efek zoom ya, kita klik insert ya, kita klik insert lalu kita klik zoom ya. Lalu pilih slide zoom. Kemudian pilih slide yang kita inginkan ya. Kemana arah dari zoom yang kita inginkan. Ya, tinggal dipilih seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa ditangkap Bu Nuni. Oke. Ya, saya berhasil kecuali yang video Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang kita sambil diskusi ya. Baik, berhubung waktunya sudah jam 9, kita masih punya waktu setengah jam lagi untuk berdiskusi. Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Arief Wicaksono. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali pada malam hari ini. Bapak Ibu sudah dibimbing untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya Pak ya. Kemudian untuk malam hari ini sudah ditambahkan bagaimana mengoperasikan dan juga mendesain ulang presentasinya supaya lebih menarik lagi. Yang awalnya pada hanya 1 kali Zoom ini sampai 2 kali Zoom begitu Pak ya. Dan Bapak Ibu terlihat di sini yang sudah menuliskan di kolom chat ada yang sudah berhasil. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum praktekkan atau mungkin belum berhasil, nanti bisa melihat kembali rekaman yang akan kami bagikan dengan step by step-nya secara pelan-pelan gitu. Bapak Ibu bisa mengulangi lagi video kegiatan ini begitu. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain jika terkendala dalam prakteknya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui forum ini. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan atau raise hand, ataupun bertanya melalui kolom chat gitu Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di sini sudah ada 3 penanya yang sudah raise hand, Pak. Kita persilahkan yang pertama dari Ibu Deborah. Ibu Deborah bisa menghidupkan mic-nya, Bu, untuk bertanya. Silakan Bu Deborah. Sepertinya belum respon Kak. Kita alihkan ke penanya yang lain.
Di sini ada Ibu Ismi. Silakan Ibu Ismi. Silakan Ibu Ismi menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak ingin singkat saja mau bertanya Pak Zin, kalau melihat banyaknya slide yang bisa masuk plus ada video, saya jadi teringat Pak, kira-kira nih Pak, bisa nggak sih kalau PowerPoint itu untuk membuat semacam apa slide yang kayak misalnya kayak KineMaster gitu ya. Karena kalau KineMaster kan harus pakai HP dan segala macamnya nih. Kira-kira kalau pakai PowerPoint itu fungsinya bisa nggak seperti itu Pak? Memasukkan video plus apa foto-foto gitu. Dan mungkin tadi kan di slide Bapak ada yang ada videonya Pak itu mungkin bisa dimainkan nggak sih Pak kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, saya langsung saja ya tunjukkan ya ke Ibu Ismi ya. Ya. Ibu Ismi saya langsung tunjukkan ya. Tadi video sudah saya masukkan. Nah, seperti ini. Saya coba share dulu. Share screen. Sebentar. Oke. Saya share screen. Ya, saya coba mulai dari awal Bu Ismi ya. Untuk tampilannya. Ya, agak lemot nih. Oke. Oke, tampilannya seperti ini Bu ya. Saya coba ya dari materi listening karena tadi kita baru sampai materi listening saja. Saya coba klik. Oke, ternyata berhasil ya. Lalu selanjutnya oke, tunggu dulu. Oke, saya klik ya di tanda icon seperti ini ya. Anggaplah ini adalah icon video, lalu saya klik di sini. Maka masuk ke video. Nah, ini apakah bisa diputar apa tidak? Bisa, Bu. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita kita mengarahkan kursor ya, karena otomatis nanti ketika kita arahkan kursor ke video, maka akan muncul seperti ini, Bu Ismi ya. Ya, kita tinggal klik saja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa ya. Nah, seperti itu, Bu Ismi. Oke. Ya, apakah sudah terjawab untuk bisa dan tidaknya, Bu Ismi? Oke, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ya saya menangkap pertanyaannya, apakah ketika kita memasukkan video di PowerPoint juga bisa memasukkan gambar? Mungkin seperti itu maksudnya ya. Ya. Mungkin itu maksudnya Bu Ismi ya. Oke. Ya, secara ini ya, secara prinsip ya, apapun jenis media itu bisa kita masukkan di PowerPoint selama PowerPoint-nya support. Kebetulan di 2016 ke atas itu sudah support, kita masukkan video, entah itu video, audio, gambar dalam satu slide pun itu bisa. Jadi kebetulan tadi karena di slide yang itu saya hanya memasukkan video saja. Tapi kalau Bu Ismi ingin menambahkan dengan gambar, silakan. Jadi bisa ya. Nah, cuman bedanya ya kalau KineMaster biasanya kan KineMaster itu seperti AutoWare ya. Kalau di zaman saya dulu AutoWare kayak kita merecord ya. Kalau kayak kita merecord video di dalam video seperti itu ya. Nah, jadi nanti ketika biasanya di AutoWare itu juga kita merecord video untuk misalkan seperti ini ya, misalkan praktik dan sebagainya, ya kita bisa menggunakan seperti itu. Lalu menambahkan misalkan ikon-ikon gambar dan sebagainya. Nah, di PowerPoint sejauh ini saya belum praktek ya, belum mempraktikkan untuk merecord video. Nanti kita sambil saya coba yang terbaru ini saya coba untuk mengeksplor lagi. Namun untuk yang 2019 ke bawah itu tidak ada ya, tidak bisa karena memang membutuhkan
software yang lain atau aplikasi tools yang lain untuk membantu. Karena fungsi dari PowerPoint itu adalah pertama adalah untuk presentasi, dan yang kedua kita bisa disediakan untuk bisa mengumpulkan beberapa beberapa media, atau bisa kita katakan adalah kumpulan multimedia. Makanya di lain prinsip ya, PowerPoint itu kita bisa merancang multimedia juga sebenarnya ya, multimedia ala-ala lah ya. Jadi tapi tidak sekompleks seperti makromedia flash dan lain sebagainya, tapi bisa mendekati. Nah, seperti itu Bu Ismi, jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa jelas Bu Ismi. Ya, sama-sama Bu Ismi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Mas. Baik, Pak Zinulen, terima kasih atas penjelasannya. Pada Bu Ismi juga terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya, Pak. Di sini ada 2 orang yang sudah raise hand. Kita persilahkan dari Bapak Dormauli Sijabat. Silakan, Bapak, menghidupkan mic-nya. Oke, bukan Bapak, Ibu, Pak. Mohon maaf, Bu. Ibu Dormauli. Ibu Dormauli Sijabat. Silakan, Ya. Bu. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Iya, ini saya kebetulan nggak langsung praktek, Pak. Nggak ada laptop, kebetulan saya tinggalkan di sekolah. Saya memang nggak tahu karena saya juga mendaftar baru tadi, Pak, sore. Oh ya. Nah, jadi yang kemarin saya belum ikut karena memang tadi baru fokus gitu. Nah, ini pertanyaan saya, Pak. Semisalnya nih kita belum upgrade nih, Windows kita belum ke PowerPoint yang 2019-120 gitu. Nah, kira-kira yang tadi materi itu bisa masuk nggak, Pak? Kalau presentasi yang lain-lain kan kita udah biasa gitu ya, presentasi foto itu sama teks itu udah biasa gitu. Nah, untuk memasukkan tadi itu video-video itu ada fitur-fitur yang di atas icon apalah segala macam itu bisa nggak, Pak? Ada nggak yang di bawah 2000? Kalau nggak salah tuh saya punya PowerPoint 2010 kalau nggak salah. Nah, itu bisa nggak, Pak? Baik, saya langsung jawab aja ya, Bu. Ya. Bu Dormauli. Ya, Bu Dormauli, yang mesti dipahami adalah berbeda ya antara Windows dengan Microsoft. Jadi yang perlu Ibu pastikan di sini adalah apakah Microsoft-nya itu support apa tidak, ya. Ya. Nah, untuk yang support itu mulai dari 2019 ya. Jadi Office yang Ibu Dormauli gunakan, pastikan menginstall yang dari 2019 ke atas, Bu. Jadi kalau Ibu Dormauli sudah menginstall ya yang Office ya, ini Office, Bu. Jadi bukan Office. Windows ya. Jadi silakan Ibu menginstall Office 2019 itu minimal, Bu ya. Baru akan muncul icon-icon yang seperti tadi ya, akan muncul ribbon-ribbon yang seperti yang kita butuhkan. Nah, kalau untuk yang di bawah itu mohon maaf, Bu, belum bisa support. Ada beberapa 2016 juga bisa support beberapa ya, tapi kadang ada yang tidak, ada yang enggak, apalagi kalau itu enggak asli ya. Office-nya biasanya itu tidak support. Saya sudah buktikan di beberapa ketika praktikum dengan mahasiswa. Ketika kita klik dengan cara yang sama, ternyata tampilannya berbeda. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita telusuri, yang membedakan itu ternyata ada yang bajakan, ada yang enggak. Nah, seperti itu. Seperti itu jawaban saya, Bu Dormauli. Ya. Satu lagi, Pak, sebelum maaf. Itu yang tadi itu kan ini kalau kita nggak praktek langsung pastinya hilang gitu ya, Pak. Ya. Itu tutorialnya dari tadi awal itu ini diklik lalu ini gitu, memasukkan video seperti ini, itu ada nanti kan, Pak, materinya dikirim gitu. Oh ya, untuk langkahnya ya, langkah praktikum secara umumnya sudah saya share yang dari kemarin ya, yang untuk semalam itu sudah lengkap. Untuk tampilan 2019 saya gunakan tampilan 2019 supaya lebih familiar. Nah, jadi nanti Ibu tinggal bisa mengikuti itu. Pun kalau misalkan nanti masih kebingungan ya dengan
materi ya secara naskahnya atau di PDF-nya, nanti Ibu bisa mengikuti ulang ya kegiatan kita ini, bisa sambil Ibu buka di YouTube. Ya. Nah, jadi nanti tinggal di pause play seperti itu, bisa diulang dan lain sebagainya. Nanti insya Allah panitia akan menyiapkan dalam bentuk channel YouTube, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Baik, Menanya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, Pak, agar menghemat waktu, mungkin dua penanya lagi. Di sini ada Ibu Yusnita. Ibu Yusnita bisa menghidupkan mic-nya untuk bertanya. Silakan, Ibu Yusnita. Bertanya, Pak. Itu kan tadi Bapak waktu klik icon video itu, kan Bapak ada play itu ya. Play itu kan tadi tidak dilihatkan ya, apakah video bisa berjalan atau tidak. Itu sebenarnya apa, Pak? Bisa berjalan atau memang Bapak pending atau gimana, Pak? Oh ya, saya langsung jawab ya. Cara memplay video yang kita masukkan di PowerPoint, itu nanti kita klik play-nya, Bu. Kita klik play-nya. Karena nanti akan ada, tadi sudah saya jelaskan, saya coba ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Sekaligus share sound, Pak, biar Bapak play. Tadi Bapak play-nya tolong dimainkan, Pak, apa bisa berjalan atau tidak. Terus sama pertanyaan, Pak. Apakah kalau kita ambil copy URL dari YouTube itu, apakah bisa langsung play juga, Pak? Kalau kita menggunakan URL, maka otomatis nanti modelnya kita akan diarahkan langsung ke alamat channelnya, Bu. Jadi tidak bisa di-play langsung di PowerPoint kalau kita menggunakan alamat URL. Jadi, tapi kalau kita memasukkan ya video yang ada di PowerPoint ya, kita masukkan di slide, maka nanti kita akan memplaynya secara manual. Artinya nanti ketika caranya adalah kursor kita arahkan ya seperti ini, misalkan contoh, anggaplah ini adalah video, kita arahkan kursor ke video yang ada di slide, maka nanti otomatis akan muncul tanda untuk memutar, Bu. Akan muncul di sini, di bawahnya akan muncul tanda seperti tanda play, lalu tinggal diklik. Saya contohkan ya, saya share screen saja biar lebih dapat. Oke. Nah, contoh ya seperti ini, Bu. Sebentar, agak nge-lag. Oke. Ya, saya klik. Nah, ini dia tidak berjalan otomatis, Bu. Dia tidak bisa berputar otomatis. Nah, caranya adalah kita arahkan kursor ke video ya. Maka nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian ini agak nge-lag ya. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita klik di videonya. Sebentar. Ya. Nah, seperti ini, akan muncul seperti ini, lalu tinggal kita klik play ya. Nge-lag lagi. Nah, seperti ini. Ini sedang, mohon maaf ya, dia sedang memutar ini, Bu. Bisa dipercepat mungkin, Pak, di Iya. Ini karena agak nge-lag. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Oke. Nah, ini sudah berputar, Bu, ya. Ini sudah berputar. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sudah bisa dipahami ya, Bu Yusnita? Halo, perputarnya karena dibantu dipercepat atau memang dia bisa memutar dengan sendirinya, Pak? Oke, kebetulan videonya itu bentuknya teks ya, tapi itu asli video, Bu. Itu asli video.
Nanti bisa dibuka asli videonya itu memang seperti itu, Bu. Atau saya ganti ya supaya lebih meyakinkan. Nggak apa-apa. Saya ganti, saya pakai video yang lain ya. Oke, saya masukkan video. Saya share screen dulu ya supaya lebih meyakinkan. Oke. Ya, saya masukkan video. Saya akan gunakan video yang lain ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini video yang lain nih. Saya coba untuk sesuaikan dulu. Oke. Ya, ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba. Oke. Nah, ini videonya ada dan saya akan mulai. Nah, seperti ini, Bu. Oke. Jadi videonya secara prinsip sudah bisa diputar ya, Bu ya. Nah, dan ini tidak ada kendala. Begitu juga jika Ibu ingin memasukkan audio. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Oke, sudah bisa ditangkap, Bu? Bu Yusnita? Ya, Pak. Tapi itu audionya kenapa tidak keluar ya, Pak? Ya, kebetulan mungkin tapi audionya memang belum dimasukkan atau belum berputar atau gimana, Pak? Ya, mungkin ini ya pengaruh dari kita di Zoom dari ya. Dari Zoom-nya. Jadi karena saya menggunakan perangkat saya sendiri, nanti Bu Yusnita bisa mencoba di rumah, insya Allah akan muncul suaranya juga kok. Baik Bu Yusnita. Saya bisa praktek. Siap-siap. Nanti saya praktek Pak, karena ini jaringan di rumah saya tidak stabil, jadi saya tidak praktek. Terima kasih. Baik. Ya. Sekali lagi untuk suara ya, untuk audio ini efek dari kita dari Zoom soalnya ya. Jadi memang tidak terdengar di situ. Tapi kalau nanti dipraktek sekali lagi, insya Allah terdengar di perangkat masing-masing. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sudah berulang kali dicoba ya tadi Pak ya, sudah berhasil. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan juga supaya Bapak Ibu juga bisa membuat yang sama seperti Pak Zinurain sudah jelaskan, gitu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ini ada penanya lagi Pak dari Ibu Hudai dulu. Bu Hudai, ya. Ibu Hudai, silakan Ibu Hudai menghidupkan mic-nya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ini terkait yang slide nomor 3 itu, kalau kita masukkan video ke YouTube itu Pak, dia full dia di dalam ikonnya itu. Oh iya, maksudnya begini ya. Oke. Saya paham maksudnya Bu. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya share screen lagi. Sebentar. Oke. Saya share screen lagi. Mungkin maksudnya mohon maaf dengan Bu Hudai ya, Bu Hudai ya. Ketika Ibu masukkan, maksudnya poolnya begini ya Bu ya. Poolnya begini. Begini ya. Bu Hudai. Halo? Bu Hudai? Enggak Bapak, seperti itu. Nah, yang hilang ikonnya. Oh iya, oke. Ya, memang benar. Ada yang ini, ada yang masuknya dalam bentuk besar seperti ini, ada yang kecil. Itu dia masuk bentuknya besar seperti ini mungkin karena ini ya ukurannya ya. Ukurannya yang Ibu download itu cukup besar, maka otomatis dia akan membesar seperti ini. Jangan panik Bu, gampang. Caranya adalah untuk menyesuaikan, Ibu tinggal klik ya di sembarang di video, klik seperti ini, oke. Klik seperti ini, lalu kemudian perhatikan ya, perhatikan titik-titik yang ada di pinggir video ya. Nah, setelah seperti itu, Ibu tinggal klik di mouse Ibu di yang kiri, lalu tekan ya, tahan, lalu tarik dia. Nah, seperti ini.
sesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, seret, perkecil begini. Nah, seperti ini. Nah, begini Bu. Nah, maka dia akan sama besarnya. Bisa dah, bisa Bapak, bisa. Bisa ya? Oke, Ya, alhamdulillah. Iya, demikian. Baik, Pak. Baik. Terima kasih Pak Zinuren. Terakhir Pak, ini ada penanya dari Bapak Doslan Damanik, mohon maaf. Bapak Doslan bisa menghidupkan mic-nya Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sedikit aja tadi sebenarnya sudah ada yang nanyakan tadi masalah untuk link tadi, link yaitu misalnya video. Video katanya kalau misalnya kita kopikan URL-nya, maka dia akan diarahkan ke video. Kira-kira bisa enggak? Bukan URL yang kita copy, tapi apa namanya, kode smart atau embed namanya itu ya. Kode smart. Iya. Maka dia langsung nampak videonya gitu. Seperti kalau kita bikin di WordPress kan atau di website gitu, yang kita kopikan kode smartnya atau embednya gitu, sehingga begitu kita klik langsung muncul videonya gitu. Di PowerPoint ini bisa Pak seperti itu? Oh ya, bisa Pak, bisa. Oh, ya. Jadi itu bisa dilakukan, cuman memang bedanya nanti karena setiap bentuk yang modelnya kode smart atau URL, nanti dia otomatis akan berpindah ke berpindah ke halaman yang lain ya, seperti itu. Ya karena dia berbeda dengan PowerPoint kan. Jadi dia akan otomatis pindah. Tapi secara prinsip itu bisa Pak. Jadi bisa dilakukan. Ya, langsung memutar video dia kan, bukan lagi klik 2 kali begitu diarahkan ke video, bukan klik lagi videonya tapi langsung keluar gitu. Betul, ya. Bisa. Secara prinsip bisa. Ya. Cuman memang ada beberapa yang support, ada yang tidak. Kembali lagi ke situ, Pak. Karena sangat bergantung dari office dan bergantung dari perangkat. Ya, memang kadang yang perintilan seperti itu kadang memang sering terjadi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, nanti bisa sambil Pak Doslan sambil coba-coba deh. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan dari Pak Zinuren terima kasih juga atas penjelasannya. Pada malam hari ini saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mempraktekkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Bapak Zinuren mulai dari hari pertama dan hari kedua, yakni saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa praktekkan dan coba-coba juga Bapak Ibu bisa menonton kembali rekaman hari pertama dan hari kedua ini, nanti akan kami share juga Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung dalam kegiatan ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi, karena memang tidak ada presensi yang harus diisi oleh Bapak Ibu, karena terkait dengan administrasi seperti presensi dan lain sebagainya akan kami siapkan Bapak Ibu dan akan kami berikan di hari terakhir nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam hari ini saya cukupkan. Saya mewakili panitia, mohon maaf atas kekurangan dari kami. Mohon maaf Mas Arif. Silakan Pak. Saya izin menyampaikan sedikit ya. Untuk besok malam ya. Untuk besok malam kita akan review untuk terakhir ya. Kita akan siapkan waktu untuk mereview. Nanti kita akan coba. Tadi kan sudah saya bagikan bahan yang bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu ya. Jadi saya baru sampai di langkah listening. Nanti saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sampai yang terakhir ya di writing. Nah, nanti saya berharap nanti sambil kita jalan praktek lagi sedikit, baru nanti mungkin saya mohon nanti ada relawan yang bisa untuk mencoba membagikan hasil kerjanya. Ya seperti itu, Mas. Wah, baik Pak Zinuren. Ini jadi hal yang menarik ya untuk Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu persiapkan supaya besok siapa tahu ditunjuk menjadi relawan untuk membagikan hasil karyanya. Begitu, Pak. Pak Doslan mudah-mudahan bisa ya, siap. Baik Bapak Ibu, silakan dipersiapkan untuk besok. Bapak Ibu dipersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan seperti materi dan lain sebagainya. Dan karyanya siapa tahu nanti bisa ditunjuk oleh Bapak Zinuren untuk mempresentasikan atau menjadi relawan untuk menunjukkan hasil karyanya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.